menyanyikan Mars Kementerian Hukum dan HAM. Diperdengarkan Mars BPJM Hukum dan HAM. Hadirin disilakan duduk kembali. Acara pembukaan pelatihan terpadu sistem peradilan pidana anak bagi aparat penegak hukum dan instansi terkait lainnya. Angkatan 84 tahun anggaran 2024 dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memimpin doa dengan cara Islam bagi Bapak dan Ibu yang beragama lain, dimohon menyesuaikan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena atas limpahan rahmat-Mu pada pagi ini kami dapat melaksanakan pembukaan pelatihan terpadu sistem peradilan pidana anak bagi aparat penegak hukum dan instansi terkait angkatan 84 tahun 2024. Semoga kegiatan yang kami laksanakan senantiasa dalam bimbingan, lindungan, dan ridho-Mu. Ya Allah yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana, karuniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan berilah kami kemudahan dalam mengikuti pelatihan ini. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah kami, rahmatilah kami, sehatkanlah kami, sehatkan keluarga kami, mudahkanlah urusan kami, dan jadikan kami dan keluarga kami orang-orang yang senantiasa bersyukur
atas segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Allahumma aghnina bi'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya, laporan penyelenggaraan pelatihan terpadu sistem peradilan pidana anak bagi aparat penegak hukum dan instansi terkait lainnya Angkatan 84 tahun anggaran 2024 oleh Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan. Kepada Ibu Murina Harahap, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat pimpinan tinggi media, Bapak Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM, Bapak Nazir. Yang saya hormati para pimpinan tinggi Pratama di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM. Yang saya hormati Kepala Biro Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Lembaga Pendidikan Kepolisian Negara, dalam hal ini dihadiri oleh Ibu Silvi, terima kasih Ibu. Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ibu Lasya, terima kasih Ibu sudah hadir. Dari Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Diklat Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam hal ini dihadiri Ibu Sri, terima kasih Ibu Sri. Yang saya hormati Sekretaris Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia, Ibu Sri, ya terima kasih. Kemudian Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Sosial Margaguna Jakarta, Ibu Umi, terima kasih Ibu. Dan dari Dewan Pimpinan Nasional Peradi, Ibu Susi, terima kasih Ibu Susi. Dan rekan-rekan fungsional media, fungsional muda dan pelaksana di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM, serta para peserta cerdas BPSDM pelatihan terpadu sistem peradilan pidana anak bagi aparat penegak hukum dan instansi teknis lainnya Angkatan 84 yang sangat saya sayangi. Puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi yang cerah ini atas segala limpahan rahmatnya, karunia-Nya kepada kita, dan ini merupakan takdir sehingga kita bisa bersama-sama tentunya untuk kebaikan dan bersilaturahmi, sehingga pada kesempatan ini kita bisa mengikuti acara pembukaan pelatihan terpadu sistem peradilan pidana anak bagi aparat penegak hukum dan instansi teknis lainnya Angkatan 84, dan di tahun 2024 ini mereka adalah angkatan kedua. Sudah tinggal 7 angkatan lain karena ada 9 angkatan yang akan kita lakukan di tahun 2024 ini. Selawat dan salam kejujuran kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Masya Allah Muhammad, oleh Sayyidina Muhammad, Insya Allah kita mendapatkan syafaatnya di ilmu yang kelak. Bapak Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM yang kami hormati, perkenankan pada kesempatan ini saya menyampaikan laporan singkat persiapan pelaksanaan pelatihan ini sebagai berikut dengan dasar pelaksanaan surat keputusan Kepala Badan, kemudian juga surat keputusan dari Kepala Pusat Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan. Tentu tujuan pelatihan ini dilaksanakan untuk mendapatkan persamaan persepsi dalam peningkatan kompetensi aparat penegakan hukum mengenai sistem peradilan pidana anak, dan juga tentunya meningkatkan pengetahuan, pemahaman aparat penegak hukum tentang sistem peradilan pidana anak, dan yang paling penting adalah bagaimana sinergitas kita semua
dari semua lembaga Kementerian serta lembaga APH lainnya untuk menangani terkait anak. Insya Allah ini menjadikan satu persamaan persepsi dan sinergitas kita yang baik, sehingga kita terus bisa berkontribusi kepada masyarakat untuk segala kebaikan-kebaikan. Adapun kurikulum yang akan diajarkan kepada para peserta ini menjadi 3 kelompok pembelajaran, yaitu pembelajaran dasar, kelompok pembelajaran inti, dan kelompok pembelajaran penunjang. Kelompok pembelajaran inti terbagi 18 materi dengan total sebanyak 121 jam pembelajaran, di mana seluruh kelompok pembelajaran dilaksanakan dalam 15 hari. Jadi para peserta akan 15 hari berada di BPSDM yang asli dan teduh ini, insya Allah betah. Tenaga pengajar dari narasumber BPSDM sendiri, kemudian dari ada eksternal Kemenkumham, pakar praktisi, akademisi, serta dosen-dosen daripada BPSDM. Kemudian peserta ini Bapak izin sebanyak 30 orang, dan 9 orang dari Kementerian Hukum dan HAM, 5 orang dari Kejaksaan Agung, 5 orang dari Kementerian Sosial, 5 orang dari Kepolisian, dan 1 orang dari Mahkamah Agung, serta 5 orang dari Perhimpunan Advokat Indonesia. Sebelumnya dari Mahkamah Agung Bapak itu ada mengirimkan di tahun-tahun yang sebelumnya itu 5, namun tahun ini di angkatan 2 ini hanya mengirimkan 1, sehingga kita ambil dari kementerian kita. Demikian laporan persiapan pelaksanaan pelatihan terpadu sistem peradilan pidana anak bagi aparat penegak hukum dan instansi terkait lainnya angkatan 84. Selanjutnya kami mohon perkenan Bapak Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM untuk memberikan sambutan sekaligus membuka dengan resmi pelatihan terpadu sistem peradilan pidana anak bagi aparat penegak hukum dan instansi teknis lainnya angkatan 84 di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM tahun anggaran 2024. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam swastiastu. Penyematan tanda peserta kepada Bapak Hermanto dari Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial dan Ibu Justisia Zahra dari Kejaksaan Negeri Pangkajene Kepulauan dimohon untuk mengambil tempat yang telah ditentukan. Berkenan Kepala BPSDM Hukum dan HAM didampingi oleh Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan untuk menyematkan tanda peserta. Bismillah, sukses ya. Selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama sambutan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM sekaligus membuka dengan resmi pelatihan terpadu sistem peradilan pidana anak bagi aparat penegak hukum dan instansi terkait lainnya angkatan 84 tahun anggaran 2024. Kepada yang terhormat Bapak Residu, disilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo salam kebajikan. Yang saya hormati dan banggakan Ibu Kapus Pusat Teknis dan Kepemimpinan BPSDM Hukum dan HAM, Ibu Marina. Yang saya hormati dan banggakan semua Sri Kandi. Saya tadi kalau Sri Kandi semuanya saya nggak perlu datang, saya tunjuk Ibu saja. Yang mewakili dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, kemudian dari Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, kemudian dari Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan,
dari Kepala Biro Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Lembaga Pendidikan Kepolisian, dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Sosial, dan dari Sekretariat Jenderal BPN Teradi, teman-teman dari BPS Hukum dan HAM, Yesus dan Panitia, serta sahabat cerdas peserta pelatihan sistem peradilan pidana anak angkatan 84 tahun 2024 yang saya cintai dan banggakan. Teman-teman akan berada di sini kurang lebih 15 hari. Itu adalah 120 DP. Saya minta untuk berdiri kepada peserta untuk memberikan motivasi. Nanti kalau saya bilang sahabat cerdas, bilang kami cerdas. Yang kedua, sahabat cerdas, bilang adanya kami cerdas. Yang ketiga, sahabat cerdas, kami cerdas, pasti bisa. Supaya kalian lulus semuanya baik. Ya. Baik. Sahabat cerdas, Kami cerdas. sahabat cerdas, Kami cerdas. sahabat cerdas, Kami cerdas. pasti. bisa. Sudah biasa. Luar biasa. Ya. Supaya kalian menjadi orang yang cerdas semua. Kenapa kemudian saya tadi mengulangi 3 kali? Karena manusia itu punya 3 kecerdasan. Dia harus cerdas secara intelektual, dia harus cerdas secara emosional, itu urusannya dengan karakter, dan dia harus cerdas secara spiritual, itu kaitannya dengan religiusitas. Kalau teman-teman ada di sini nanti selama 15 hari, itu kita ingin cetak SDM yang unggul, berkarakter dan religius. Itu kaitannya dengan intelektual, dengan emosional, dan dengan spiritual. Di pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu ada perintah bahwa pemerintah wajib mengusahakan sistem pendidikan nasional dan pasti dengan turunannya yang dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Itu urusannya adalah dengan sila pertama Pancasila. Yang kedua, serta akhlakul karimah, akhlak yang baik. Itu kaitannya dengan karakter dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Makanya di BPSD Hukum dan HAM kita mulai mentransformasi untuk mengusahakan supaya 3 hal itu bisa diwujudkan dalam sistem pendidikan ini. Ada kecerdasan yang meningkat setelah hadir di sini. Ada delta penambahan kecerdasan. Ada delta penambahan karakter. Ada delta penambahan keimanan atau kehalusan perasaan. Tadi saya sudah memberikan motivasi di awal supaya semuanya bisa berhasil dengan baik. Pasti bisa. Ya. Baik, mengawali sambutan ini yang pertama dan paling utama mari kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kita dapat hadir di sini pasti dengan kebaikannya, dengan kasih sayangnya. Karena Dia memberikan kesehatan kepada kita, semangat pengabdian, semangat menjadi orang yang cerdas dan lain-lain sebagainya. Mari kita hadir kembali. Yang kedua, kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Ibu Kapus tadi, semoga kita bisa mendapatkan syafaat beliau kelak. Hadirin sahabat cerdas yang berbahagia, anak merupakan amanah dan karunia daripada Tuhan yang Maha Esa, yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia, seutuhnya. Kalau menjadi manusia seutuhnya itu bukan manusia biasa. Utuh itu artinya adalah dia memiliki kecerdasan, intelijensi, dia memiliki karakter, dan dia punya
nilai-nilai religius dalam hidupnya. Itu namanya manusia utuh. Itu pasti semua orang bisa ke sana, tetapi harus dilatih, harus dididik, harus dilatih. Ya, karena seluruh model kecerdasan itu bisa diukur, bisa dihati untuk kemudian dikembangkan. Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama dalam perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Kalau kemudian dia bermasalah, anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam Konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Kalau kita lihat anak-anak jumlahnya pasti jauh lebih banyak. Ya. Anak pasti lebih banyak dari perempuan. Karena setiap perempuan yang sudah menikah melahirkan sekian anak. Saya saja anaknya ada 7, jadi pasti banyak sekali. Ya. Berarti istri saya bisa mengembangkan sekian, belum lagi wali dia. Ya, jadi anak itu jumlahnya sangat banyak dibandingkan dengan orang dewasa. Ya. Lansia pasti akan relatif lebih sedikit karena sebagian besar sudah mati. Ya, namanya juga lansia, ya masih berproduktif. Maka kalau kita tidak memberikan perhatian khusus kepada anak, kita akan kehilangan masa depan daripada bangsa ini. Ya. Sementara peningkatan tingkat pelanggaran hukum dari anak dengan segala macam aspeknya, ini di lapasnya Ibu Basri itu sangat banyak sekali. Ya, kita punya lapas khusus untuk itu. Konsekuensi dari ketentuan pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi anak. Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi, bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagai orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Sebenarnya anak itu sejak lahir dia suci seluruhnya. Yang membuat dia kemudian memiliki sikap perilaku yang negatif itu adalah orang tuanya, kemudian lingkungan di mana dia berada dan siapa teman dia bergaul. Ya, maka kondisi ini sebenarnya perlu diproteksi, ya, lebih awal. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak antara lain disebabkan oleh faktor di luar diri anak tersebut. Data anak yang berhadapan dengan hukum dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan bahwa tingkat kriminalisasi serta pengaruh negatif penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya semakin meningkat. Ya, nanti bisa tanya sama belas itu berapa jumlahnya. Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990 tentang pengesahan daripada Konvensi tentang Hak-Hak Anak. Jadi ini nanti yang kalian juga akan pelajari Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 yang terkait dengan sistem peradilan anak, kemudian ada Perpres 175 yang juga menjadi bagian dari pembelajaran ini. Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahapan penyidikan dari oleh kepolisian, pasti oleh polisi yang melakukan hal ini, ya, sampai dengan tahap pemimpinan. Ini teman-teman di pemasyarakatan yang sebelumnya nanti ada penuntutan oleh jaksa, ya, setelah menjalani proses pidana, ya, tahapan pemimpinan. Dalam sistem peradilan pidana anak disebutkan bahwa anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi
dalam tingkat pidana. Sangat jelas bahwa penanganan anak berhadapan dengan hukum berbeda dengan penanganan terhadap orang dewasa yang berhadapan dengan hukum. Dalam sistem peradilan pidana anak sangat mengutamakan penanganan perkara anak dengan mengedepankan keadilan restoratif. Jadi itu nanti yang teman-teman ini semua nanti akan pelajari selama ada di tempat ini. Maka itu perhatikan dengan baik semua materi nanti yang akan disampaikan. Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterpaduan antara aparat penegak hukum dan petugas instansi terkait dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum, berdasarkan peraturan Presiden nomor 175 tahun 2014 tentang pendidikan dan pelatihan terpadu bagi penegak hukum dan pidana dan tindak pidana terkait mengenai sistem peradilan pidana anak, Kementerian Hukum dan HAM ditunjuk sebagai koordinator penyelenggara pelatihan terpadu sistem peradilan pidana anak bagi aparat penegak hukum dan instansi terkait. Lebih lanjut, Perpres ini juga menegaskan bahwa penyusunan kurikulum, metode dan modul metode terpadu dilaksanakan dengan mengikut sertakan instansi penegak hukum dan pihak terkait. Selanjutnya, kurikulum, metode dan modul diklat terpadu sebagaimana dimaksud telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 31 tahun 2016 tentang pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan terpadu sistem peradilan pidana anak bagi aparat penegak hukum dan instansi terkait. Ini teman-teman semua, sahabat cerdas sudah baca ketiga peraturan dan semoga sih Undang-Undang nomor 11 2014, Perpres 175 sudah semua ya. Memang sudah siap ini, mereka sudah siap tempur. Ya. Nah, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM sebagai koordinator SPPA telah melaksanakan pelatihan terpadu SPPAI sejak tahun 2013 sampai dengan 2023 dalam kurun waktu 10 tahun dengan mencetak jumlah alumni peserta pelatihan sebanyak 2.607. Ini masih sedikit pasti, ya. Dihitung dengan jumlah kabupaten saja di seluruh Indonesia, ini satu kabupaten baru berapa orang? 5 orang. Ya, ini masih sangat sedikit sekali. Ya. Dengan pelaksanaan yang terpadu mengikut sertakan hakim, ya, tadi hakim sekarang hanya ada 2 dari kesana. Dari kejaksaan tadi alhamdulillah ada 5, dari kepolisian ada 5, kemudian dari Pradi tadi ada 5 juga. Ya, terima kasih. Sebenarnya ada pekerja sosial, ya, dan pembimbing kemasyarakatan dari Kemenkumham sekarang ada 9. Ini Bapak Ibu, ini jangan juga dianggap bahwa karena pelaksana laki kok lebih banyak. Tadi Ibu Kapus sudah menjelaskan. Biasanya kita juga cuma 5. Harusnya 5, sisanya itu adalah 4 itu dari Mahkamah Agung, tapi karena Mahkamah Agung hanya mengirim 1, maka ini 4-nya diambil oleh Kementerian Hukum dan HAM. Kita memang harus membuat proporsi daripada peserta supaya merata dari seluruh aparat penegak hukum lain, aparat penegak hukum termasuk dengan pembimbing pemasyarakatan. Sehingga dapat disampaikan bahwa pelatihan ini menjadi salah satu bentuk nyata hadirnya negara dalam penanganan kasus anak, terlebih lagi pelatihan ini merupakan salah satu prioritas nasional dalam pengembangan SDM bidang hukum dan HAM. Ada satu hal yang disampaikan sebelum saya akhiri. Setelah saya baca di Undang-Undang nomor 11 tahun 2014, persyaratan penyidik berarti dari pihak kepolisian dan juga persyaratan dari penuntut umum dan jaksa itu ada 3. Makanya penting ini pelatihan. Pertama, telah berpengalaman sebagai penyidik atau telah berpengalaman sebagai jaksa penuntut umum. Yang kedua, ini yang memang perlu dibangun, mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak. Jadi jaksa penuntut umum, polisi,
harus baca juga buku-buku terkait dengan psikologi anak itu kayak gimana. Anak pasti harus dengan tindakan yang berbeda dengan orang besar. Ya. Apalagi umur mereka rata-rata 14 ke atas ya. Kalau di bawah 14 belum bisa. Ya, 14 itu masih sangat habis jerak. Ya. Harus dengan pendekatan seperti kebapaan. Kalau dia bapak, kalau dia ibu adalah keibuan. Tidak bisa dihadapi jaksa menghadapi orang dewasa atau polisi menghadapi orang dewasa yang bermasalah. Sampai hakim pun juga harus berhati-hati ketika dia bertanya pada saat sidang nanti. Ya. Sementara untuk pembimbing pemasyarakatan yang memiliki dua sifat utama selain yang lain-lainnya harus dimiliki, yaitu mempunyai minat perhatian, dedikasi dalam pelayanan, kemudian telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak dan bersertifikat. Jadi insya Allah teman-teman semuanya, Ibu, semoga bisa bersertifikat semuanya. Kalau sudah punya sertifikat, berarti punya kelebihan dibandingkan dengan yang lain. Ya, jaksa yang tak punya sertifikat ini nggak bisa menghadapi kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Polisi yang tak punya sertifikat ini dan tidak mengikuti pelatihan ini tidak bisa juga menjadi penyidik. Ya. Kecuali di dalam undang-undang diatur apabila tidak ada memang yang punya kapasitas terkait dengan itu, baru kemudian ya bisa diambil mereka yang berpengalaman lebih di bidang masing-masing. Ini menjadi beberapa hal penting yang Bapak Ibu perlu perhatikan. Pada kesempatan yang baik ini juga saya ucapkan selamat datang, selamat belajar, raihlah ilmu sebanyak-banyak sehingga dapat meningkatkan kinerja daripada sahabat cerdas seluruhnya dalam melaksanakan tugas, khususnya dalam menangani masalah anak yang berhadapan dengan hukum. Mari menjaga sikap dan perilaku selama mengikuti pelatihan ini. Knowledge dan skill, pengetahuan dan keterampilan atau keahlian yang sahabat-sahabat sudah peroleh di sini tidak akan berarti jika tidak didukung dengan attitude. Tetapi yang saya bilang karakter. Dan kalau kemudian menghadapi masalah anak yang lebih pelik lagi pada akhirnya nanti, jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Karena jiwa anak tidak dalam kendali Bapak Ibu. Jiwa anak dalam kendali Tuhan yang Maha Kuasa. Anak kita sendiri saja nggak bisa dikendalikan, karena jiwa dia bukan kita mengendalikan. Kita hanya mampu untuk mengendalikan diri kita dalam merespon tindakan mereka. Maka ketika merespon tindakan mereka harus dengan kehati-hatian, ya, sehingga mereka bisa tumbuh berkembang. Jangan sampai kemudian malah mereka depresi setelah berhadapan dengan kita atau tertekan. Seharusnya jiwa itu tidak terjadi. Walaupun mereka berhadapan dengan hukum, makanya teman-teman yang di sahabat cerdas dilatih di sini supaya ketika menghadapi anak yang sekeras apapun juga dia, atau mungkin sekeras atau senang apapun juga dia, itu kemudian dia bisa berubah, ya, tumbuh berkembang, ada harapan masa depan buat dia. Ya, itu yang saya ingin tekankan, makanya perlu kehati-hatian di dalam melaksanakan tindakan itu. Jaga kekompakan serta komunikasi yang baik antara sesama. Ini kalian adalah komunitas angkatan 84, ya, sebanyak 30 orang. Nanti bisa bikin WA group bersama-sama untuk saling komunikasi satu sama lain. Kalau sedang ada masalah yang ditangani, kemudian bisa dijadikan sebagai sebuah inspirasi buat teman yang lain. Nanti bisa di-share di dalam grup itu. Saya lagi menghadapi masalah ini, anak. Alhamdulillah dia bisa berubah dengan cara seperti ini. Atau kemudian sangat sulit sekali minta saran dari teman yang lain sebanyak 30 orang. Ya. Jadi kalian adalah sekarang berada pada satu komunitas angkatan 84 yang tadi pasti bisa menghadapi dan menjalankan kerja ini. Bukan hanya antara sesama peserta, harus menjaga komunikasi yang baik dengan penyelenggara, dengan tenaga pengajar, supaya terbangun pembelajaran
yang efektif, sehingga tujuannya dan hasil yang kita inginkan itu bisa kita peroleh dengan baik. Dan akhirnya dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan sistem peradilan pidana anak bagi aparat penegak hukum dan instansi terkait angkatan 84 tahun 2024 dibuka dengan resmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, dengan telah dibukanya kegiatan ini secara resmi, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara pembukaan pelatihan terpadu sistem peradilan pidana anak bagi aparat penegak hukum dan instansi terkait lainnya angkatan 84 tahun anggaran 2024. Atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.